Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Hari ini saya doakan semua dalam keadaan sehat-sehat sehingga kalian bisa mengikuti kegiatan Pondok Ramadan. Sebelum kita mulai kegiatan pondok ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca Fatihah, kemudian kita baca doa menuntut ilmu dan membaca doa agar diperlancar dalam berkomunikasi. Silakan berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian doa menuntut ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Doa selesai. Sekarang materinya adalah saya ulangi lagi materi pada pagi ini tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dalam hal penyalahgunaan narkoba, kita hubungkan dengan Al-Quran. Ini terdapat di Quran surat An-Nahl ayat 114, di mana artinya adalah maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Maksud dari Quran surat An-Nahl ayat 114 ini, kita diperbolehkan oleh Allah untuk memakan apa saja dari rezeki yang telah kita dapat atau didapat oleh orang tua. Tetapi di sini belum titik, ada tanda kutip, ada koma. Yang dimakan adalah yang halal saja. Jadi yang halal, makanan halal itu adalah makanan yang sehat, baik untuk jasmani dan rohani. Sekarang jenis makanan yang tidak halal, yang tidak boleh kita konsumsi, yaitu narkoba, sesuai dengan materi pada saat ini. Sekarang definisi narkoba. Apa narkoba itu?
Nanti kita bahas juga tentang jenisnya. Kemudian gejalanya juga. Apa gejala-gejalanya orang yang mengkonsumsi narkoba? Kalau sudah bergejala pasti punya ciri-cirinya. Kemudian faktor apa yang membuat dia menggunakan narkoba? Yang terakhir adalah cara atau solusinya. Sekarang narkoba. Narkoba adalah obat atau zat yang bukan tergolong makanan. Jika diminum, dihisap, dihirup, ditelan, atau disuntikkan, zat tersebut berpengaruh terutama pada kerja otak. Efek lainnya sering menyebabkan ketergantungan. Dan akibatnya kerja otak berubah, bisa meningkat dan menurun. Demikian juga fungsional organ tubuh yang lain seperti jantung, peredaran darah, pernafasan, dan lain-lain. Narkoba jenisnya narotika. Kemudian psikotropika, ya, saya ulangi lagi, narkoba ini jenisnya ada 3 ya, narotika, psikotropika, dan satunya kamu lihat sendiri. Sekarang narkotika. Apa narkotika? Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang berbentuk baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sekarang psikotropika. Apa psikotropika? Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Zat adiktif. Tadi yang dimaksud Bu Nur, kamu baca sendiri itu ya ketiga ini, zat adiktif. Apa zat adiktif ini? Zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakan secara terus-menerus yang jika dihentikan dapat memberikan efek lelah luar biasa atau rasa sakit luar biasa. Jenis-jenis narkoba dan efek penggunaannya. Jenis-jenisnya diantaranya adalah narkotika. Narkotika ini
Narkotika jenis ini adalah heroin. Heroin itu putau atau PTW, karakteristiknya merupakan narkoba yang sangat cepat menimbulkan ketergantungan. Berupa serbuk putih dengan rasa pahit, dalam pasaran warnanya bisa putih, coklat, atau dadu. Cara penggunaan dapat disuntikkan, dihirup, dan dimakan. Nah, ini sangat bahaya sekali. Efeknya menimbulkan rasa kantuk, lesu, penampilan dungu, lolak-lolok, jalan mengambang, dan rasa senang yang berlebihan. Kemudian konsumsi dihentikan, menimbulkan rasa sakit dan kejang-kejang, menggigil, muntah-muntah, mata berair, hidung berlendir, hilang nafsu makan, dan kehilangan cairan tubuh. Menimbulkan kematian bila overdosis. Ini saya minta anak-anak kamu harus menghindarkan, ya ini sebuah ilmu yang tidak boleh kalian semua mengkonsumsinya. Yang kedua adalah morfin. Karakteristiknya morfin itu analgesik yang kuat, tidak berbau, berupa kristal putih yang warnanya menjadi kecoklatan. Jadi hati-hati sekali kalau kamu bergaul dengan teman kamu yang membawa sejenis morfin. Efeknya orang yang mengkonsumsi rasa gembira berlebihan, tekanan darah menurun dan denyut, nadi lambat, otot kejang, mengantuk, kesadaran kabur, sulit berkonsentrasi dan apatis. Wis ini jelek-jelek semua. Kemudian ganja, marijuana, hasis, gelek, budastik, marijen. Karakteristiknya menimbulkan ketergantungan psikis yang diikuti oleh kecanduan fisik dalam waktu lama, terutama bagi mereka yang telah rutin menggunakan. Bentuk daun kering, cairan yang lengket, minyak damar ganja. Efeknya bagi yang mengkonsumsi menurunkan keterampilan motorik, peningkatan denyut jantung, rasa gelisah dan panik, perubahan persepsi tentang ruang dan waktu, halusinasi, rasa ketakutan yang agresif, rasa senang yang berlebihan. Selanjutnya, komplikasi kesehatan pada daerah pernafasan, sistem peredaran, dan kanker. Sekarang psikotropika, obat penenang, obat tidur, pil koplo, kemudian beka, nipam, valium, leksotan, dan lain-lain. Karakteristiknya bentuk berupa tablet, digunakan dengan cara ditelan secara langsung. Efek bicara jadi pelo, memperlambat respon fisik, mental, dan emosi, akan membuat pengguna senang tidur. Penggunaan campuran dengan alkohol akan menghasilkan kematian. Kemudian yang ketiga, gejala putus zat bersifat lama dan serius. Keempat, gangguan pada otak dan menyebabkan rasa ketakutan, bimbang, cemas yang berlebihan. Zat adiktif lainnya, alkohol. Efek memperlambat kerja sistem saraf pusat,
memperlambat refleks motorik, menekan pernapasan, denyut jantung, dan mengganggu penalaran dan penilaian. Selanjutnya, menimbulkan perilaku kekerasan, meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas dan gejala putus zat, hilangnya nafsu makan, tidak dapat tidur, halusinasi, dan lain sebagainya. Solvent, lem aika, aibon, thinner, bensin, spiritus. Efek: pernapasan terhambat, infeksi dalam tenggorokan, gangguan serius pada otak, kerusakan pada hati dan ginjal. Gejala dini penyalahgunaan: pengkonsumsi narkoba ya hidupnya tidak teratur, kemudian susah diajak bicara, hilangnya minat untuk bergaul, prestasi sekolah, atau kecerdasan menurun, mudah marah. Dari 5 ini merupakan sifat yang sangat negatif. Ciri-ciri penyalahgunaan narkoba: perubahan fisik, kemudian perubahan psikologis, perubahan perilaku. Jadi perubahan secara fisik, dia banyak sekali penyakit yang diderita. Kemudian perubahan secara psikis, bisa mudah tersinggung. Kemudian perubahan secara perilaku, dia akan sangat sensitif. Perubahan fisik, tadi sudah disinggung Bu Nur, ya. Ternyata di sini yang perubahan menyolok adalah berat badan turun drastis. Sing lemu dadi kuru, sing kuru tambah dadi tengkorak. Jalan sempoyongan, bicara pelo tampak terkantuk-kantuk. Wis gak gagah blas. Caranya pelo gak bisa diterima. Kemudian tampak terkantuk-kantuk, kesandung-sandung. Terdapat tanda-tanda bekas suntikan atau sayatan di bagian tubuh. Perubahan secara psikologis: apatis, hilangnya kepercayaan diri, malas belajar, sering tegang dan gelisah. Kemudian mudah tersinggung. Perubahan perilaku: menghindari kontak mata langsung, tidak ngomong, gak gelem nyawang, berbohong atau manipulasi keadaan, senengane bejuk, antisosial dan asusila, bingung atau linglung, suka membolos, mengabaikan kegiatan ibadah, menarik diri dari aktivitas bersama keluarga. Jadi mengurung diri, sering menyendiri atau bersembunyi di kamar, di gudang atau tempat-tempat tertutup. Kayak kecoa ya. Faktor seseorang menggunakan narkoba:
Memuaskan rasa ingin tahu atau coba-coba, pengendalian diri yang lemah dan cenderung mencari sensasi, kondisi kehidupan keluarga, mengikuti tren yang ingin terlihat gaya, prestasi sekolah rendah, tidak diterima di kelompok, menunjukkan kehebatan, berteman dengan memakai narkoba, ikut-ikutan teman, mengenal narkoba sejak di usia dini, merasa sudah dewasa. Sekarang cara menghindari narkoba. 1. Lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian jangan pernah untuk mencoba-coba menggunakan narkoba kecuali atas dasar pertimbangan medis atau dokter. 3. Menghindarkan diri dari lingkungan yang tidak tepat. Cari teman yang baik. Mengetahui apa itu narkoba dan bahayanya. Membiasakan diri berpola hidup sehat. Mengisi waktu luang dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Menolak bujukan untuk menyalahgunakan narkoba. Bila mempunyai masalah, maka cari jalan keluar dan jangan jadikan narkoba sebagai jalan pelarian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.